Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPI TV, saya Syifani. Selamat datang kembali pada program acara Reko, Reportase Kota. Liputan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proyek pembangunan salah satu lokasi hunian tetap di Kota Palu pada masa pandemi COVID-19. Huntap ini ditujukan untuk para korban pasca bencana alam tahun 2018 kemarin di Kota Palu. Hadirnya pandemi virus COVID-19 di tengah-tengah kehidupan masyarakat memberikan pengaruh besar terhadap kinerja sejumlah sektor di Indonesia. Salah satunya ialah pada sektor konstruksi. Penundaan pengerjaan proyek dalam jangka waktu yang sudah ditentukan menjadi salah satu solusi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR sebagai tindakan preventif terhadap virus COVID-19. Namun, hal ini tidak berlaku bagi proyek pembangunan Huntap di Kota Palu. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19, pembangunan Huntap di Kota Palu tetap harus dijalankan. Hal ini dikarenakan adanya target proyek yang dikabarkan harus selesai pada akhir tahun 2020. Penasaran bagaimana situasi dan kondisi salah satu Huntap di Kota Palu? Mari kita saksikan liputannya. Halo Sobat PPI TV, bersama saya Muhammad Aksal. Saat ini saya sudah berada di salah satu proyek pembangunan hunian tetap di Kota Palu yang ditujukan untuk para korban pasca bencana alam tahun 2018 silam. Berlokasi pada Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, saat ini saya sudah ditemani oleh salah seorang petugas atau yang bekerja di proyek pembangunan hunian tetap Kota Palu ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Bapak, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sulkarnain. Kami dari PT Wijaya Karya Beton Tbk, salah satu anak perusahaan dari PT Wijaya Karya. Jabatan saya di sini sebagai Deputy Project Manager. Baik Pak, sebenarnya sudah sampai di mana sih progres pembangunan Huntap ini? Sudah sampai tahap mana gitu Pak? Untuk saat ini progres masih terus berjalan. Mulai dari awal Januari, pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi, pekerjaan dinding, dan sekarang sudah memasuki pemasangan rangka atap dan finishing. Alhamdulillah, untuk saat ini progres sudah mencapai 60%, Pak. Baik Bapak, menurut Bapak apa saja sih perbedaan signifikan yang Bapak rasakan di lingkungan kerja ini sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19? Maksudnya di sini seperti kayak bagaimana sih dampak pandemi ini terhadap progres pembangunan di sini? Dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentunya sangat berpengaruh terhadap progres pekerjaan di lapangan. Salah satunya jumlah pekerja. Jumlah pekerja yang awalnya kisaran sampai 150, karena adanya pembatasan, adanya instruksi untuk tetap tinggal di rumah, beberapa pekerja untuk memilih untuk tidak datang bekerja, untuk berdiam di rumah, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang kedua, beberapa material kami datangkan dari luar Sulawesi Tengah, misalnya rangka atap, atap spandek, dan beberapa aksesoris di dalam rumah. Produksi di Jakarta dan di Surabaya. Karena ada pembatasan sosial berskala besar, pengiriman material menjadi terlambat. Ada tertahan di pelabuhan karena yang diprioritaskan pemerintah pada saat ini pengiriman alat kesehatan dan kebutuhan pokok, sehingga material-material yang pembangunan di Huntap ini terkendala pengirimannya. Baik, saat ini saya sudah ditemani oleh narasumber kedua kita. Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih sebelumnya atas kunjungan dari tim PPI TV ke proyek kami di proyek pembangunan Huntap Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Tino Yoso Aldila, biasa dipanggil Tino. Jabatan saya di sini sebagai Project Manager. Saya bekerja di PT Wijaya Karya Beton Tbk. Terima kasih. Baik Pak, sebenarnya di Huntap ini sendiri sudah ada berapa banyak unit rumah yang dibangun dan berapa banyak pekerja yang ada di sini? Oke Mas, sebelumnya sebagai informasi awal untuk
proyek Huntap ini terbagi di 2 lokasi, Mas. Yang pertama di Duyu itu sebanyak 230 rumah, lalu di Pombewe 400 rumah. Sampai dengan saat ini untuk di Duyu pekerjaan struktur sudah selesai 100% atau 230 rumah. Dan di Duyu sendiri sekarang sedang tahap pekerjaan arsitektur, yaitu pemasangan dinding dan kamar mandi. Lalu untuk di Pombewe sendiri struktur bangunan sudah selesai di 80% atau kurang lebih 320 rumah. Lalu di Pombewe juga sama, sekarang masih tahap pekerjaan arsitektur. Lalu untuk jumlah tenaga kerja, sebenarnya yang kami butuhkan pada saat ini di Duyu itu minimal harus 120 orang dan di Pombewe harus 160 orang, itu pekerjaan minimal. Namun yang terrealisasi pada saat ini di Duyu sekarang per hari ini ada 105 orang dan di Pombewe 96 orang. Hal ini dikarenakan karena di Kota Palu ini ada pembatasan keluar masuk untuk warga luar Sulawesi Tengah, sehingga kami cukup kesusahan untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar. Sebagai tindakan preventif COVID-19 di lingkungan kerja hunian tetap ini, pastinya ada protokol kesehatan yang diterapkan. Apalagi ini kan sudah masuk ke era new normal ya Pak. Nah, protokol kesehatan itu boleh jelaskan itu seperti apa yang diterapkan di sini? Ya, baik Mas. Jadi untuk tindakan preventif terhadap protokol COVID-19 yang sudah kami lakukan di sini, yang pertama kita menyediakan termogan untuk setiap karyawan dan setiap pekerja yang kita cek di pagi hari dan sore hari. Lalu kita siapkan tempat cuci tangan di beberapa lokasi. Lalu untuk beberapa tenaga itu kita bagikan hand sanitizer dan vitamin C per 1 minggu sekali. Untuk karyawan sendiri kami lakukan tindakan rapid test per 2 minggu sekali. Baik Bapak, pertanyaan terakhir dari saya, apa harapan Bapak ke depannya dengan proyek pembangunan Huntap ini? Yang pertama mungkin bagi tim proyek ini, semoga di suasana COVID ini teman-teman masih terjaga kesehatannya. Lalu yang saya harapkan lagi yang kedua, proyek ini bisa berjalan dengan baik di suasana new normal ini sesuai target dan mutu yang ditentukan oleh pemberi kerja. Lalu untuk masyarakat Sulawesi Tengah, semoga dengan adanya pembangunan proyek Huntap ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya. Baik. PPI TV, dari pelajar untuk pelajar. Baik, sekian dari saya, Muhammad Aksal melaporkan dari Kota Palu. Terima kasih kepada Muhammad Aksal. Baiklah pemirsa PPI TV, demikianlah liputan Reko kali ini. Jika Anda memiliki liputan pendek yang menarik dan ingin ditampilkan di program acara Reko PPI TV, Anda dapat mengirimkannya ke redaksi PPI TV cabang di kota Anda masing-masing. Akhir kata, saya Shivani beserta segenap kru yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda semua. PPI TV, dari pelajar untuk pelajar.